Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Why Reflection It Is So Hard. Ini yang kami bahas di kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sedang menyaksikan kami melalui YouTube, kanal Smart FM, atau juga di Facebook ya, melalui Facebook Radio Smart FM. Bahkan Anda yang mendengarkan streaming www.radiosmartfm.com. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik, kita masuk lebih dalam lagi gitu ya kan. Ada satu pertanyaan tadi yang saya sampaikan ke Pak Arfan sebelum jeda, tetapi saya simpan itu dulu sebentar. Kenapa kemudian kalau tadi Pak Arfan itu bicara soal hati yang suara hati gitu ya, yang Betul sekali ya. begitu kerasnya dan nyaring gitu dan Bapak bisa mendengar. Ini kan berarti harus terpenuhi komponennya di mana telinga hati juga tajam bisa mendengar atau enggak gitu kan. Pak Arfan sebelum sampai ke situ, kalau begitu pada saat kita masuk ke ruang dalam kita ya, bagaimana kita memeriksanya atau apa dasarnya supaya kita jadi tahu nih habis ini saya mau berefleksi apa yang mau saya periksa. Ya itu tadi supaya bisa terbantahkan kalimat yang mengatakan aku kan baik-baik saja. Nah, apa kalimat, pertanyaan, atau prinsip yang kita jadikan dasar ketika kita memeriksa atau masuk ke ruang dalam dan memeriksa tadi, Pak Arfan? Silakan. Pertanyaan bagus sekali Mbak Ola ya. Jadi nomor satu kita harus tenang. Manusia itu kadang-kadang nggak tenang. Terlalu banyak ngomong. Terlalu banyak ingin menanggapi apapun gitu ya. Terlalu banyak nyamber omongan orang gitu ya. Jadi harus tenang dulu ya. Self reflection requires a tranquil mind katanya gitu. Jadi refleksi diri itu menghendaki sebuah kondisi pikiran yang tenang, yang damai gitu. Makanya manusia itu kan seringkali saya katakan dalam talk show ini ya, harusnya jadi human being. Be itu kan diam gitu. Jadi nggak harus ngomong terus, nggak harus kerja terus, nggak harus nyamber omongan orang terus. Sekali-sekali diam, itu dulu. Banyak orang yang mengatakan diam itu buang-buang waktu. Karena sekarang ini kita harus produktif dan sebagainya. Siapa bilang? Diam itu adalah cara membuat kita lebih produktif. Karena kita sedang isi baterai. Ya kan? Telepon kalau dipakai terus, nggak pernah diisi baterai, lama-lama dia habis baterainya. Dan tidak bisa dipakai gitu. Tapi kalau lagi diisi baterainya, lagi di charge, jangan dipakai buat nelfon. Kan ada tuh orang tuh ya. Teleponnya lagi di charge, kemudian dia pakai buat nelfon juga. Nah ini kan berbahaya sebetulnya. Kalau lagi di charge ya di charge aja. Nah itu analogi dari yang namanya refleksi. Refleksi. Jadi tenang dulu. Nah setelah tenang, yang harus kita lakukan apa? Kita periksa. Yang paling gampang adalah perasaan sih. Apa yang sedang saya rasakan hari ini? Nah, coba diperiksa itu. Ya, banyak sekali orang yang hanya berpura-pura bahagia sih sebetulnya. Padahal kalau ditanya apa yang saya rasakan hari ini, saya merasa galau misalnya. Atau saya merasa diri saya itu hampa misalnya. Atau yang lebih jelek lagi, kalau galau dan hampa, dia sudah bisa mendefinisikan kan apa yang dia rasakan. Tapi ada yang mengatakan, aku nggak tahu, pokoknya aku merasa nggak enak aja. Aku bangun pagi, aku merasa nggak nyaman aja. This is a bad day. Yang disalahin harinya yang salah katanya gitu ya. Nah, jadi apa perasaan yang saya rasakan hari ini? Jujurlah pada diri sendiri. Nah, yang menarik Mbak Ola, perasaan kita itu sesungguhnya mencerminkan apa yang kita pikirkan. Pikiran apa yang masuk tadi ke kepala kita sampai kita merasa seperti itu. Nah, jadi mulailah dari yang paling gampang itu perasaan dulu. Perasaan dulu. Nah, sudah perasaan baru masuk ke yang kedua, yaitu pikiran. Apa yang saya pikirkan? Kalau misalnya kita merasa galau, merasa cemas, merasa marah, seperti saya hari Senin kemarin ya, merasa bersalah, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Gitu Mbak Ola. Nah, jadi baru nanti kita lihat. Nah, ini nanti berkaitan dengan ada tiga istilah saya itu human endowment. Human endowment itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang pertama adalah yang namanya self-awareness, kesadaran diri. Nah ini, kesadaran diri adalah kemampuan kita untuk memeriksa perasaan kita yang terdalam. Itu namanya kesadaran diri. Kemudian imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan kita untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Misalnya, saya mengalami masalah nih.
caranya gimana ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, gampang, bohong aja. Nah, itu kan mungkin terlintas di pikiran kita. Bohong aja, bohong itu yang paling gampang. Bikin cerita, karang cerita. Oke. Tapi kemudian imajinasi. Saya membayangkan apa yang akan terjadi kalau saya melakukan itu. Ternyata saya bohong dan ketahuan. Karena orang yang bohong itu orang yang berpikir paling keras gitu. Ya. Jadi setiap ditanya pasti mikir. Saya kemarin ngomong apa ya? Gitu ya. Jadi itu namanya imajinasi. Nah, yang ketiga adalah yang namanya conscience. Apa itu conscience? Hati nurani. Hati nurani yang akan menyaring. Kalau kamu bohong, nanti akibatnya seperti ini, itu sesuai nggak ya dengan kebenaran? Nah, kalau misalnya tidak sesuai, maka dia akan ngomong hati nurani kita itu. Oh, ini nggak boleh. Ini against the natural law. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Kalau kamu ngomong seperti itu, kamu sudah berkontribusi kepada ketidakbaikan. Nggak boleh, Van. Nah, gitu. Nah, kalau kita sudah melatih tiga ini kayak otot, Mbak Ola ya. Self-awareness, kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, ini kayak otot. Nah, kalau kita sudah melatih itu, akhirnya itu sudah embedded dalam diri kita. Seperti saya gitu. Habis ngomong juga, setelah saya ngomong ini nih, langsung, kenapa saya ngomong gitu tadi ya? Udah langsung gitu. Apalagi kalau sampai saya marah sama orang, itu udah langsung ngomong nih dia nih. Jadi udah kayak teman kita pada akhirnya. Jadi ruang dalam itu sudah menjadi partner kita untuk menjalani kehidupan gitu. Saya sering sekali gitu, ketika saya marah, itu, Van, kok gitu sih kamu? Nggak pantas kamu kayak gitu. Dia sakit hati loh, Van. Kamu harus minta maaf sekarang. Itu jadi kita kayak punya guide gitu di dalam diri kita. Itu yang namanya tour guide-nya, Mbak Ola. Oke, berarti sebenarnya dengan berefleksi ini, kita sedang mengaktifkan sosok yang sesungguhnya dari diri kita untuk dia terus-menerus membangun tadi tuh ya, self awareness, imajinasi dan juga hati nurani tadi gitu kan. Makin kita terus melakukan refleksi, makin dia aktif, makin kita juga bisa punya kepekaan. Nah, ini sekaligus juga jadinya menjawab ini Pak Arfan pertanyaan saya, kok Pak Arfan bisa sih sebegitu tajamnya mendengarkan suara hati yang nyaring itu. Ya kan suara hati itu kan jauh lebih nyaring kan Pak Arfan dibandingkan jauh lebih dengan nyaring. Suara-suara lain ya. Iya. Dan sangat dekat berbisik di telinga kita, Mbak Ola. Sangat dekat. Nah, bagaimana dengan kondisi, kita pernah membahas ini ya, orang-orang yang hati nuraninya mati, tertutup begitu ya, karena menganggap bahwa apa yang dilakukan toh semua orang melakukan gitu kan, toh ini nggak ada yang tahu juga gitu ya, artinya banyak melakukan pembenaran atas apa yang dia lakukan begitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Iya, jadi ini saya belajar dari PT saya, personal trainer saya. Ya, kebetulan saya fitness tuh. Ya, sekarang udah mulai fitness lagi, hore. Sudah mulai fitness lagi. Ya, seminggu 3 kali fitness ya. Saya diajarkan ketika fitness itu bahwa dalam tubuh kita ini banyak sekali otot-otot. Ya, jadi kalau saya mau seperti Ade Rai itu bisa sebenarnya gitu. Cuman masalahnya saya nggak pernah melatih otot-otot itu. Jadi otot itu banyak sekali ternyata Mbak Ola ya. Kayak perut di depan, di belakang, di samping, wah banyak sekali deh. Di tangan juga ada berbagai macam otot, bicep, tricep segala macam itu. Nah, kalau tidak pernah dilatih, maka otot-otot itu tidak berfungsi. Bahkan akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita punya otot gitu. Nah, 3 human endowments tadi, anugerah manusiawi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu seperti otot. Jadi yang namanya self awareness, kesadaran diri, itu kalau nggak dilatih, ya kita nggak tahu kalau bahkan kita mempunyai itu gitu. Imajinasi juga seperti itu. Hati nurani apalagi. Nah ini kita nggak sadar bahwa kita punya hati nurani. Kenapa? Nggak pernah dilatih, ototnya mati lama-lama gitu. Nah itulah yang membuat akhirnya kita tidak bisa melakukan self reflection. Nah, jadi awalnya gimana? Awalnya sadari dulu bahwa kamu punya otot gitu. Kamu punya otot yang sangat dahsyat dititipkan Tuhan untuk memandu jalan hidupmu gitu, kemanapun kamu berada gitu. 3 itu tadi, self awareness, imagination, dan conscience. Ini 3 otot yang sangat penting dalam ziarah batin kita ini, Mbak Ola. Ya, saya membayangkan atau mengimajinasikan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, karena dengan suara hati saja itu Bapak sudah tahu nih, oh tadi kayaknya salah nih gitu ya. Betul. Itu saya menganggap bahwa Tuhan bicara dalam
gambaran angin sepoi-sepoi aja Bapak udah denger nih, Yes, gitu kan itu ya. dia. Ini bagus sekali nih ungkapan Mbak Ola nih ya. Ini udah kayak Ebit nih ngomongin nih kayak gini nih. Rumput yang Tetapi, bergoyang, iya kan? iya, Angin tetapi kadang sepoi-sepoi. angin sepoi-sepoi, tetapi kadang-kadang mungkin karena kita tegar tengkuk gitu ya, keras kepala, nggak Iya, sadar-sadar juga karena sudah banyak apa masukan catatan yang diberikan orang kepada kita baik secara halus atau enggak, mungkin pada akhirnya Tuhan juga akhirnya mengirimkan angin topan, angin tornado, angin ribut kali ya Pak Arfan ya, untuk kita tuh benar-benar sadar kali ya Pak ya. betul. Jadi peribahasanya adalah gini Mbak Ola. Orang yang bisa dibisiki tidak perlu diteriaki. Oke, Kalau kamu iya, bisa dibisiki, kamu tidak perlu diteriakin. Itu loh Mbak Ola. oke. Smart listener, jangan tunggu sampai Tuhan kirim angin ribut gitu ya. Iya. Mungkin dengan kita berlatih ketiga hal tadi, itu berarti kita pertanda sudah naik kelas menjadi orang-orang yang mampu dibisiki. Kami jadi sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Habis ini kita janji mengunjungi Anda satu persatu yang sudah mengirimkan tanggapan melalui WhatsApp atau juga melalui YouTube dan juga Facebook. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang menyapa kami. Saya mau bacakan dulu ya tanggapan dari Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness. Why reflection it is so hard. Ini yang menjadi tema kita. Ini bagian dari perjalanan kita berziarah ke ruang dalam ya. Jadi kebayang kalau ruang dalam itu jarang kita kunjungi, itu seperti ruangan di rumah yang jarang kita buka pintunya, itu pasti akan berdebu, Betul. lembab, nggak enak baunya gitu ya. Terus kemudian katanya ada penunggunya gitu ya. Ya, nanti yang menunggui bukan diri kita, justru yang lain gitu kan. So, mari kita pakai kesempatan refleksi ini untuk bersih-bersih istilahnya tadi seperti Pak Arfan ya. Ada 3 tools tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arfan. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah bergabung. Ada pertanyaan yang menarik pagi ini. Pertanyaan begini Pak Arfan. Bagaimana jika kita mendapatkan konflik, namun kita lebih awal mengobati menggunakan hati yang memaafkan dan pikiran yang positif sebelum kita menyampaikan apa gap itu ke orang lain, kita sudah memutuskan gap itu. Nah, ini mungkin sama seperti cerita Bapak tadi gitu ya. Perlu nggak Betul. sih harus sampai disampaikan dulu ke orang atau sebenarnya kalau kita sudah punya ketajaman nggak sampai keluar pun kita sudah bisa selesai di dalam begitu Pak Arfan? Nah, pertanyaan tadi bagus sekali itu ya. Bagaimana kalau konflik itu lebih dulu kita selesaikan di dalam ruang dalam kita? Ya mestinya begitu, Mbak Ola. Jadi saya juga kalau berkonflik sama orang nih sekarang ini ya, kalau dulu sih saya mungkin masih belum terlalu mengenal yang namanya self reflection. Kalau sekarang gini, masalah dalam hidup itu selesaikan di dalam dulu deh. Kalau di dalam udah selesai dan orang nggak perlu tahu gitu ya, kayak tadi juga kan saya marah pada seseorang, tapi orang itu kan nggak dengar saya marah, nggak dengar apa yang saya katakan tentang dia gitu. Tapi itu saja sudah membuat saya tersiksa gitu. Jadi ini ruang dalam itu bagus sekali. Jadi konflik itu bahkan tidak keluar gitu, tidak keluar tapi udah selesai di dalam gitu. Ketika saya bicara dengan yang bersangkutan, tentunya bicaranya sudah lebih santun, sudah lebih sopan, sudah lebih mengapresiasi. Gitu. Karena kemarahan-kemarahan itu sudah selesai di ruang dalam gitu. Jadi ini bagus sekali kalau kita bisa melakukan ini dalam hidup kita. Hidup kita ini akan jauh lebih bahagia dari kita yang sebelumnya, Mbak Ola. Oke, baik. Pak Karmoses memberikan tanggapan. Refleksi ini bisa juga nggak sih kita satu paketkan lah kira-kira begitu pada saat kita bermeditasi? Oke, good question ya. Meditasi ini 2 hal yang berbeda lagi nih nanti ini ya. Meditasi itu adalah ketika kita duduk tenang, diam, kemudian hanya fokus kepada nafas kita. Gitu ya. Jangan berpikir macam-macam. Nah, itu. Jadi beda antara meditasi dan refleksi. Kalau refleksi justru kita berpikir, gitu Mbak Ola. Kita berpikir, kita melihat yang saya rasakan apa ya? Kenapa saya merasa seperti itu ya? Memang pikiran saya seperti apa ya? Kemudian hati nurani bermain. Ini benar atau salah ya gitu. Nah, itu namanya refleksi. Kalau meditasi jangan begitu gitu. Meditasi itu adalah cara kita untuk mendapatkan ketenangan, cara kita untuk menyatu dengan alam. Jadi jangan banyak mikir justru. Duduk, diam, pejamkan mata, fokus pada nafas. Sampai kemudian kita merasa betul-betul I'm here now. Saya ada di sini sekarang. Nah, itu be here now. Ada di sini dan sekarang.
Ya. Itu meditasi. Baik. Jadi beda nih. Beda ya. Kita ke YouTube, di sana ada Ibu Ita Rodiah, Energi Pak Arfan membawa saya mendengarkan live streaming Smart Happiness pagi hari ini. Betul, ini memang urusan energi, betul ya. Kalau kitanya nggak berenergi, energinya nggak sampai ke Anda. Saya ingin menyapa ada Pak Habil di Lampung. Terima kasih Pak Habil sudah bergabung. Ada Pak Taufan. Pak, kapan nih kita bisa ada program Arfan Pra menjawab? Oke, nanti kita koordinasikan ya. Udah lama ya saya nggak bikin itu ya. Nanti kita koordinasikan ya. Setelah semuanya mungkin sudah agak longgar begitu. Kemudian ada Pak Yudikando Wahyudi. Hari ini media itu terbuka luas dan terkadang kita terpanggil untuk berkomentar. Gimana sih Pak caranya untuk menahan diri supaya nggak cepat-cepat berkomentar? Apalagi mungkin kalau ngelihat sesuatu yang ini apaan sih gitu, rasanya pengen langsung cepat berkomentarnya tuh kesel, mengungkapkan kemarahan gitu kan. Bagaimana saran Pak Arfan? Ya, terima kasih ya. Tadi ada yang mengusulkan supaya AP menjawab. Arfan. Dulu Mbak Ola, saya selalu punya talk show dengan tema ini. Nah, tapi tolong teman-teman bagi yang membutuhkan tema ini, tolong kirimkan email kepada saya, ya, kirimkan email ke @arfanpra atau ke IG saya boleh deh, ke Instagram. Anda sampaikan masalah Anda apa, nanti kita jawab dalam AP menjawab namanya acaranya Mbak Ola. Siap, oke. Kemudian energi dalam tadi Mbak Ita tadi, betul Mbak. Jadi kenapa saya berenergi? Sebetulnya energinya itu saya ciptakan di dalam gitu. Ketika saya merasa saya galau dan sebagainya, itu saya tidak berenergi. Bisa saja sih, saya sebagai motivator pura-pura berenergi, kan bisa kan? Ayo lompat, gitu kan? Seolah-olah berenergi, tapi itu energi palsu sebetulnya. Energi saya itu datangnya dari dalam. Nah, ketika saya mengalami masalah, saya tidak berenergi. Karena itu, ini memaksa saya untuk menyelesaikan masalah dulu. Selesaikan masalah, move on. Kalau masalah pribadimu belum selesai, kamu nggak bisa membantu orang lain. Gitu. Jadi energi itu datangnya dari dalam, Mbak Ola. Oke, baik. Saya harus minta maaf ini kepada Anda semuanya ya, karena waktu ya kita harus segera akhiri perbincangan kita. Pengennya lanjut gitu, tapi suka lupa waktu gitu ya. Kita harus tutup perbincangan ini, Pak Arfan. Di bagian mana yang Pak Arfan ingin highlight berkaitan dengan why reflection it is so hard? Sekarang sudah terjawab ya kenapa ini susah, tetapi dengan 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Arfan, rasanya sih sudah membuat kita menjadi lebih mudah. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi ada 3 langkahnya yang harus kita lakukan. Pertama, tenang. Itu dulu. Calm and quiet. Tenang. Kalau nggak tenang, nggak bisa refleksi. Yang kedua, setelah tenang apa? Direct your focus inward. Arahkan fokus Anda ke dalam. Jangan ngelihatnya keluar terus. Lihatlah ke dalam. Itu yang nomor 2. Nomor 3, observe yourself. Amati diri Anda. Amati nomor 1, perasaan Anda. Yang kedua, pikiran Anda. Itu aja Mbak Ola. Very simple. Very simple. Coba lakukan itu. Dan kita akan mengalami nanti perubahan yang dahsyat karena telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam ruang dalam kita, Mbak Ola. Itu. Siap. Pak Arfan, kita tutup perbincangan ini. Sehat untuk Anda semuanya. Sehat juga untuk Ratno Rai dari Pontianak ya. Gabung di ujung kebersamaan kita. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Rekamannya ada di YouTube di kanal Smart FM dan bahkan ini tersedia di podcast kami ya, Smart Inspirasi. Saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy. Now.